Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan 10 tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1955 dari tanggal 15 sampai 24 April yang dilaksanakan di kota Bandung, lebih tepatnya di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung, Jawa Barat. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasannya untuk berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika ini, lokasinya berada di Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Kota Bandung. Nah, di Museum Konferensi Asia Afrika ini terdapat ruang pameran tetap, di mana ruang pameran tetap ini memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan juga foto-foto dokumenter dari peristiwa pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan juga Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah, selain itu, di museum ini dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. Lalu terdapat juga foto-foto dari dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional, dan ada juga foto dari Gedung Merdeka dari masa ke masa. Lalu ada juga profil negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yang dimuat dalam multimedia. Di sini ada nama-nama delegasi Konferensi Asia Afrika. Yang pertama itu ada Afghanistan, Burma, Kambodia, Thailand, Cina, Egypt, Ethiopia, Gold Coast, India, termasuk Indonesia juga loh. Iran, Irak, Jepang, Jordan, Laos. Kemudian ada Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Demokrat Republik of Vietnam, kemudian ada State of Vietnam, dan yang terakhir ada Yemen. Oke. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980 sebagai puncak peringatan. Mengingat bahwa peranan dan pengaruh Konferensi Bandung begitu besar, terutama dalam memajukan solidaritas dan perjuangan kemerdekaan rakyat Asia Afrika. Maka, menjelang peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Profesor Dr. Muchtar Kusumadja SHLLM menyampaikan gagasannya untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika. Gagasan ini kemudian diwujudkan oleh Jupaf, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI sebagai Ketua Harian Panitia Peringatan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955. Gerakan non-blok pertama ini menjadi kejadian yang sangat penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Gedung Merdeka, yang mana saat ini digunakan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Sekilas tentang Konferensi Asia Afrika. 10 tahun setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1955, masyarakat Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi internasional yang bernama Konferensi Asia Afrika. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi Asia Afrika membahas beragam diskusi tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Konferensi tersebut melahirkan Dansasila Bandung yang menjadi pedoman bagi negara-negara jajahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya.
Hal tersebut menjadi prinsip dasar dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Selain itu juga berfungsi sebagai pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Sini ada tragedi menuju konferensi, yang dimana pesawat Khmer Princess yang membawa 8 anggota delegasi Republik Rakyat Tiongkok, seorang petugas pemerintah Vietnam, 2 orang reporter dari Polandia dan Austria, serta 8 orang awak pesawat jatuh di lautan sekitar Kepulauan Natuna. Seluruh penumpang meninggal dan hanya 3 orang awak pesawat yang selamat. Konferensi Asia Afrika menjadi pedoman dan motivasi dasar bagi politik luar negeri Indonesia dan bagi negara-negara Asia Afrika. Kedua benua sepakat meningkatkan kerjasama antar negara, sehingga bersama membuat peran dan pengaruh mereka dalam bekerjasama internasional menjadi lebih aktif dan dihormati, serta menciptakan kesadaran untuk memotivasi generasi muda. Kondisi dunia internasional sebelum konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia Kedua tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia masih ada masalah dan muncul masalah baru. Juga adanya penjajahan di bumi kita ini, terutama di benua Asia dan Afrika, merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Lahirnya dunia blok kekuatan, yaitu blok barat dan blok timur, semakin memanaskan situasi dunia. Perang dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka. Perlombaan pengembangan senjata nuklir juga meningkat. Hal tersebut menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya perang dunia. Di museum ini juga terdapat perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki sejumlah buku yang berisi mengenai sejarah, sosial, politik, dan budaya negara-negara Asia Afrika, juga negara-negara lainnya. Baiklah ikhwah sekalian, terima kasih telah menonton video perjalanan kami yang berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika. Salam menjelajah, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.